Shalom semuanya. Hidup sebagai orang Kristen di akhir zaman ini bukanlah hal yang mudah. Setiap hari kita dihadapkan pada berbagai tantangan dan godaan yang terus-menerus datang. Iblis, musuh kita, tidak pernah berhenti mencoba untuk menarik kita jauh dari jalan Tuhan. Ini berbahaya, karena kalau kita menjauh dari jalan Tuhan, cepat atau lambat, kita pasti akan melakukan perbuatan yang salah, yang bisa membuat hidup kita nantinya jadi terhambat. Contoh ekstrim, kita bisa memikirkan seseorang yang mendapat hukuman penjara. Rugi segalanya. Penyesalan adalah hasil akhir yang tidak bisa dihindarkan ketika kita keluar dari jalan Tuhan. Seperti perumpamaan anak yang hilang, orang yang tergoda oleh iblis untuk keluar dari jalan Tuhan akan berakhir di kandang babi untuk menyesali keadaannya. Manusia pada dasarnya lemah. Kita itu bisa digambarkan hanyalah domba, sedangkan iblis lewat godaan dunianya adalah serigala. Sudah kita naturnya itu manusia berdosa, terbuat dari daging dan darah pula, di mana bisa lapar, bisa sedih, bisa lelah, dan lain-lain. Bandingkan dengan iblis yang adalah makhluk roh. Maka bagaimana kita bisa mampu melawan godaan iblis yang terus berusaha agar kita menjauh dari Tuhan Yesus? Jawabnya adalah jangan khawatir. Karena ternyata Tuhan telah memberikan kita kuasa-kuasa dahsyat yang dapat kita aktifkan segera dalam hidup ini sebagai jawaban atas ketidakmampuan manusia dalam mengatasi masalah godaan iblis ini. Maka dalam video ini kita akan membahas lebih dalam tentang 4 kuasa dahsyat tersebut dan bagaimana kita bisa mengaktifkannya untuk memperkuat iman kita, bertahan dalam godaan, dan tetap berjalan di jalan yang benar. Mari kita bersama-sama belajar dan tumbuh dalam iman kita dan bersama-sama memperoleh kemenangan di dalam Kristus, yakni untuk mencapai tujuan sejati orang Kristen, yaitu menjalani hidup yang kudus sampai Tuhan menjemput kita. Haleluya, amin. Kuasa 1, aktifkan kuasa Roh Kudus dalam hidup Anda. Faktanya Roh Kudus sudah bersemayam dalam diri setiap kita sejak saat kita menerima Yesus sebagai juru selamat. Ini artinya cara mengaktifkan kuasa Roh Kudus itu bukan berarti menghidupkan sesuatu yang mati, melainkan membuka diri dari sesuatu yang sudah ada dalam diri kita. Intinya, kita harus menjalin keintiman dengan Roh Kudus sehingga kuasanya dapat mengalir dalam hidup kita. Dan karena Roh Kudus adalah Tuhan, maka Roh Kudus memiliki kuasa yang akan memampukan kita melawan semua godaan iblis. Jadi hal yang pertama kita dapat lakukan adalah memiliki hati yang penuh iman untuk mau menjalin hubungan baik dengan Roh Kudus. Kita bisa puji dan mengucap syukur atas kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Ungkapkan kerinduan kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Lalu kita bisa baca-baca Alkitab untuk tahu sifat-sifat Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu punya sifatnya sendiri. Dia adalah Tuhan yang berpribadi. Bisa senang, bahagia, bahkan marah. Bisa dikatakan dosa yang paling berat itu membuat marah Roh Kudus. Roh Kudus juga ternyata mengaruniakan masing-masing orang percaya suatu kemampuan unik yang disebut karunia Roh Kudus. Jadi semuanya ini demi membentuk iman percaya kita agar kuat kepada kehadiran Roh Kudus. Lakukan ini terus, maka Anda akan mengaktifkan kuasa Roh Kudus di dalam diri Anda. Bisa dibilang, mengaktifkan kuasa Roh Kudus bukan proses instan, melainkan membutuhkan komitmen dan ketekunan. Namun, ketika kita selalu membuka diri dan bekerja sama dengan Roh Kudus, kehidupan yang penuh kuasa, transformasi, dan kemakmuran akan terbuka bagi kita. Karena inilah hasil dari terus berada di jalan Tuhan. Galatia 5 ayat 16-18 tertulis, "Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Maka, marilah kita bersama-sama memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Karena ini merupakan kunci untuk mengaktifkan kuasa Roh Kudus yang akan membawa kita mengalahkan tipu daya mematikan dari iblis. Haleluya, amin. 2. Aktifkan kuasa firman Tuhan dalam hidup Anda. Selain Roh Kudus,
ada satu hal lagi yang Tuhan telah tinggalkan sebagai bekal untuk kita orang Kristen di dunia ini, yaitu Alkitab. Luar biasanya lagi, salah satu pelayanan Roh Kudus itu adalah mengajari kita Alkitab. Ketika kita sedang membacanya, sehingga kita bisa mengenal kasih dan kebaikan serta hukum Tuhan, bahkan Alkitab adalah karya Roh Kudus itu sendiri. Dalam Ibrani, kuasa firman Tuhan digambarkan seperti pedang. Ibrani 4 ayat 12, sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam, sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Lalu kuasa Alkitab mampu membuat orang berkelakuan bersih. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan rutin membaca Alkitab, kita mampu untuk meraih keberhasilan. Mazmur 1 ayat 1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Luar biasa, firman Tuhan, Alkitab adalah sumber kekuatan dan petunjuk yang luar biasa. Namun, membaca Alkitab saja belum tentu mengaktifkan kuasanya di dalam hidup kita. Cara mengaktifkannya adalah dengan mentaatinya. Setelah kita membacanya, kita harus merenungkan, lalu menerangkan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang tertulis itu. Seperti jangan berbohong, baiklah kita tidak berbohong. Jangan membenci, baiklah kita mengasihi, dan lain-lain. Mengaktifkan kuasa firman Tuhan adalah proses seumur hidup. Semakin banyak Anda membaca, merenungkan, dan menerapkan firman Tuhan, semakin kuat pengaruhnya dalam hidup Anda. Maka setan yang ingin Anda binasa pun menemui kegagalan. Sedangkan Anda akan hidupnya berhasil karena terus berada di jalan Tuhan. Haleluya. Amin. 3. Aktifkan kuasa darah Yesus dalam hidup Anda. Kuasa darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib memiliki kuasa yang luar biasa di dalam hidup kita. Darah Tuhan Yesus menyucikan segala dosa. Apapun yang pernah kita lakukan, seberat apapun, sanggup disucikan. Mungkin terdengar tidak adil bagi orang yang disakiti ketika memahami bahwa orang yang menyakiti memperoleh pengampunan lewat darah Yesus. Ketahuilah bahwa ketika dia yang jahat sudah mau bertobat, maka ada kuasa Tuhan yang menarik orang tersebut untuk bertobat. Maka kita harus menghormati dengan jalan mengampuni orang tersebut, karena dosa kita pun akan diampuni jika kita mau mengampuni orang terlebih dahulu. Ingat saja bahwa siapa menabur angin akan menuai badai. Anda cukup mengampuni, dan biarlah Tuhan yang membalas segala sakit yang Anda alami. Meskipun dia yang jahat sudah diampuni, bebas dari perbudakan dosa, tetapi dia harus tetap menjalani padang gurun proses kehidupan sebelum benar-benar bisa masuk tanah perjanjian. Fokusnya adalah kita sekarang. Iblis suka mendakwa kita dengan kesalahan kita di masa lalu. Maka percayalah bahwa darah Yesus telah menghapuskan dosa-dosa Anda dan Anda telah diampuni oleh Tuhan. Yakinlah bahwa Anda bersih di hadapan Tuhan dan tidak ada lagi penghukuman bagi Anda. Jangan biarkan rasa bersalah atau keraguan menghalangi Anda menerima kuasa darah Yesus. Darah Yesus memiliki kuasa yang luar biasa yang dapat membawa kemenangan, keselamatan, dan kehidupan kekal bagi mereka yang percaya. Namun kuasa ini tidak bekerja secara otomatis. Kita perlu secara aktif mengaktifkannya dalam hidup kita. 1 Petrus 1 ayat 18-19 tertulis, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Anda tidak perlu melakukan apapun untuk mendapatkan kuasa darah Yesus. Kuasa ini telah diberikan kepada Anda sebagai anugerah. Jadi cara mengaktifkannya adalah dengan mengingat terus bahwa saya telah ditebus. Saya adalah milik Tuhan Yesus. Walaupun saya banyak salah, tapi saya akan bangkit lagi dari kesalahan.
Karena saya sudah ditebus oleh darah yang mahal. Mengaktifkan kuasa darah Yesus adalah proses yang berkelanjutan. Semakin Anda mengakuinya dan menerapkannya dalam hidup Anda, semakin kuat pengaruhnya dalam mentransformasi hidup Anda dan memberikan Anda kemenangan atas dosa dan iblis. Haleluya. Amin. 4. Aktifkan kuasa doa dalam hidup Anda. Salah satu hak terbesar kita sebagai orang Kristen adalah kita bisa mengakses langsung tahta Tuhan di surga melalui doa. Doa kita akan didengar dan Tuhan akan menjawabnya. Penting untuk kita ingat adalah kita mesti selalu berdoa di dalam nama Yesus. Karena Tuhan sudah berjanji akan mengabulkan doa kita asalkan kita berdoa dalam nama Yesus. Asalkan doa kita sesuai dengan rencana indah Tuhan, maka kita menerimanya sama persis dengan apa yang kita doakan. 1 Yohanes 5 ayat 14-15 tertulis, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu, maka Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Doa yang efektif lahir dari hubungan yang intim dengan Tuhan. Maka bacalah Alkitab setiap hari dan merenungkan firman Tuhan. Ini membantu Anda untuk bisa mengenal karakter Tuhan dan kehendaknya. Luangkan waktu untuk persekutuan dengan Tuhan melalui doa, nyanyian, pujian, dan saat teduh. Maka untuk bisa mengaktifkan kuasa doa, kita perlu membaca Alkitab dengan bimbingan Roh Kudus serta kuasa darah Yesus untuk tetap memotivasi kita agar mau berdoa dengan iman yang kuat. Roh Kudus juga dapat membimbing doa Anda dan mengucapkan keluhan yang tidak terucapkan. Sebagai penutup, semua kuasa ini saling melengkapi. Memanfaatkan kekuatan rohani yang Tuhan telah sediakan merupakan faktor penting dalam kehidupan dan pelayanan kita. Karena mengingat ketidakmampuan kita bertahan melawan godaan iblis, kita memerlukan kuasa Roh Kudus, kuasa firman Tuhan, kuasa darah Yesus, kuasa doa. Tuhan telah menyediakan dengan berlimpah, dan kita harus memanfaatkannya dengan iman akan apa yang telah Tuhan sediakan dalam anugerahnya bagi kehidupan kita. Haleluya. Amin. Jika berkenan, berikan like, share, dan subscribe, serta komen. Tuhan Yesus memberkati.